Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan lancar sampai dengan nanti selesai Ramadan. Baik, teman-teman subscriber, pada kesempatan kali ini saya Anwar Yogi Susanto, advokat pada kantor Acep Saifuddin and Partners, akan mencoba merefresh ulang. Mungkin ini semuanya teman-teman sudah pada tahu, tapi kita refresh ulang agar tidak lupa mengenai hierarki perundang-undangan di negara Republik Indonesia ini. Jangan lupa tonton sampai selesai ya. Hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu diatur teman-teman dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana berbunyi sebagai berikut. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 7 hierarkinya ya teman-teman. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua TAP MPR. Yang ketiga Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat itu ada Peraturan Pemerintah. Yang kelima ada Peraturan Presiden. Yang keenam itu ada Perda Provinsi. Dan yang terakhir itu Perda Kabupaten. Baik teman-teman. Mungkin ada pertanyaan ini dari 7 hierarki tersebut, siapa sih yang mengesahkan masing-masingnya? Oke, akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Untuk Undang-Undang Dasar 1945, ini disahkan atau ditetapkan oleh DPR dan MPR. Ketiganya di parlemen ini artinya jika memang akan diamandemen oleh mereka. Itu isinya, adapun untuk muatannya Undang-Undang Dasar 1945 ini meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara dan tujuan negara. Yang kedua, TAP MPR atau ketetapan MPR. Ini ditetapkan hanya oleh MPR saja. Untuk hierarki yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya teman-teman. Rancangan undang-undang ini disetujui oleh DPR dan Presiden. Jadi awalnya dirancang dulu RUU dirancang oleh DPR, ketika telah disetujui oleh DPR dan Presiden menyetujui, itu akan sah dijadikan undang-undang, dan itu akan menjadi undang-undang ketika disahkan oleh DPR dan Presiden itu selama 7 hari. Setelah disetujui oleh Presiden dan DPR, dalam jangka paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama, itu akan bisa mulai dilakukan. Undang-undang tersebut sudah berlaku ya teman-teman. Sedangkan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Misalkan ada suatu kejadian dan di situ belum ada peraturan yang mengaturnya, maka Presiden dalam hal ini membuat peraturan yang nantinya jika disetujui oleh DPR juga, ini Perpu ini akan menjadi undang-undang. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah atau PP. Ini ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan fungsi undang-undang. Jadi ada undang-undang, poin-poinnya nanti dijabarkan di PP. Itu dibuat oleh Presiden, teman-teman. Materi muatannya itu berisi materi menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi ada tata cara bagaimana melaksanakan undang-undang, oleh siapa undang-undang itu dijalankan, itu nanti akan dituang di dalam peraturan pemerintah. Untuk hierarki yang kelima itu peraturan Presiden. Ini ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya, berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah lainnya. Nah, yang keenam ini perda. Perda ini, rancangan perda disahkannya itu oleh DPRD provinsi dan gubernur. Nah, ini berisi materi muatannya penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan serta penampungan kondisi khusus daerah, dan atau menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi misalkan ada undang-undang baru yang ada atau PP, Perpu, ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh perda di provinsinya masing-masing. Pelaksanaannya seperti apa itu akan dituangkan di perda masing-masing, perda provinsi. Yang terakhir, perda kabupaten atau kota. Nah, ini sama dengan perda provinsi, itu disahkannya atau disetujuinya oleh DPRD tingkat kabupaten atau kota dan disetujui juga oleh bupati. Seperti itu. Isinya sama, itu berisi tentang otonomi daerah dan menjelaskan undang-undang yang lebih tinggi gitu. Misalkan ada undang-undang yang baru seperti tadi di provinsi, turunannya bagaimana di kabupaten untuk melaksanakannya. Nah, itu nanti dituangkan di perda kabupaten. Baik, untuk hierarki perundang-undangan Republik Indonesia pada kesempatan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ASP TV ini dan klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru teman-teman subscriber bisa menyaksikannya dan bisa menambah wawasan. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor.